Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dr. Hewan Ihsan Sumirat di vlognya Catatan Dr. Hewan Ihsan Sumirat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara mengoperasi kucing yang mengalami otematoma atau penggelembungan cairan yang berada di daun telinga kucing itu sendiri. Oke, nah jika memang sudah terlihat menggelembung pada bagian telinganya, itu mau tidak mau cairannya harus dikeluarkan. Ada beberapa teknik untuk mengeluarkan cairan. Yang pertama itu biasanya dengan suntikan, tapi jika dengan suntikan biasanya penggelembungan akan kembali terjadi. Maka kita langsung melakukan operasi atau tindakan bedah untuk mengeluarkan cairan tersebut. Bisa dilihat pada video. Kucing terlebih dahulu dibersihkan daun telinganya dari rambut-rambutnya. Setelah itu disayat di bagian atas daun telinganya, oke, sampai keluar cairannya dan semua cairannya dikeluarkan. Oke, semua cairannya dikeluarkan perlahan-lahan sampai betul-betul tidak tersisa sedikit pun, karena itu akan menentukan pada tahap selanjutnya. Bisa jika dilihat itu cairan dikeluarkan dan sobekannya pun cukup lebar untuk betul-betul mengeluarkan cairan itu sendiri. Yap, jika dilihat cairannya sudah semua dikeluarkan, untuk langkah selanjutnya adalah pemberian H2O2 untuk membersihkan dan sekaligus mengeringkan bagian dalam telinga tersebut. Oke. Nah, kalau misalkan dilihat juga sebetulnya sudah selesai ya cairannya keluar. Tetapi jika hanya seperti ini saja, kemungkinan cairan akan kembali menggelembung itu sangat besar, teman-teman. Jadi dilakukan nantinya adalah penjahitan di sekitar lubang yang tadi digunakan untuk mengeluarkan cairan tersebut. Nah, ini langkah selanjutnya adalah pemberian H2O2 untuk mengeringkan bagian dalamnya dan untuk menghilangkan beberapa jenis bakteri yang ada. Oke. Nah, setelah pemberian H2O2 biasanya kami juga memberikan antibiotik bebas, antibiotik, tapi kami biasa gunakan antibiotik yang menggunakan base-nya air. Nah, ini antibiotik yang kita berikan dari bagian atas, samping, lalu bagian bawah kita berikan semuanya. Oke, kenapa kita berikan antibiotik? Karena khawatirnya sudah terjadi ada secondary infection dari bakteri. Maka dari itu kita berikan antibiotik agar harapannya itu terbebas dari bakteri itu sendiri. Oke, kita berikan lagi antibiotiknya. Setelah pemberian antibiotik tentunya nanti diratakan dulu sampai ke seluruh bagiannya dengan harapan mudah-mudahan bisa mematikan bakteri yang sudah ada atau mengantisipasi bakteri yang ada di dalam telinga tersebut. Selanjutnya adalah penjahitan. Baik, penjahitan itu ada teknik yang dilakukan adalah melingkar di sekitar lubang atau sayatan yang tadi sudah dilakukan ya. Jahitannya dimulai dari posisinya adalah paling dekat lubang, dekat lubang itu sendiri, lalu harus dipastikan itu si jarumnya itu keluar dari daun telinga, karena telinga ini adalah bagian dari tulang rawan dan memang harus menggunakan jarum yang cukup besar untuk melakukan itu, karena kalau misalkan menggunakan jarum yang ukuran kecil itu biasanya jarumnya itu melewat ya atau nggak kuat, jadinya menggunakan jarum yang lebih besar seperti itu. Nah, lalu teman-teman, sebetulnya apa yang menyebabkan otematoma itu sendiri? Otematoma biasanya disebabkan oleh beberapa hal, teman-teman. Yang pertama itu biasanya dari garukan kucing. Garukan kucing yang dilakukan terus-menerus pada daun telinga bisa menyebabkan pembuluh darah yang ada di daun telinganya itu menjadi terbuka atau sobek, sehingga darah dan beserta cairan-cairan yang ada di pembuluh darahnya itu
itu merembes ke luar sehingga akan menempati ruang yang ada di dalam daun telinga itu sendiri sehingga terlihat menggelembung. Itu kalau dibiarkan pun itu tidak baik karena bisa menyebabkan penanahan nantinya. Oke, selain karena garukan, biasanya sih totally karena garukan ya. Cuma garukan pada telinga ini banyak sebabnya. Yang pertama bisa disebabkan oleh jamur yang ada di telinga. Yang kedua bisa disebabkan oleh bagian telinga dalam yang gatal, tetapi kucing bingung menggaruknya sehingga yang tergaruk itu adalah telinga bagian luar atau daun telinga itu sendiri, sehingga menyebabkan pembuluh darah yang tadi saya jelaskan, pembuluh darah yang ada di daun telinga itu menjadi terbuka sehingga cairan yang ada di dalam pembuluh darah atau darah beserta cairannya itu menggenang di antara daun telinga. Oke, misalkan kalau kita lihat penjahitannya sudah selesai, ini untuk lingkaran yang pertama. Oke. Nah, nanti itu akan juga dibuat biasanya dua lingkaran, lingkaran yang pertama dan lingkaran kedua itu setelah di lingkaran yang pertama. Nah, pencegahan agar tidak terjadi otematoma yang menyebabkan telinga kucing juga harus dioperasi. Yang pertama, yang kedua juga biasanya mereka terlihat lebih cacat ya dan tidak akan normal seperti biasa. Harapannya tadi bisa mencegah kalau misalkan memang ada jamur atau dia lebih sering menggaruk di bagian telinga, itu harus dicari sebabnya. Apakah mungkin bisa jamur, ataukah mungkin bisa juga ada kutu telinga di dalam telinga kucingnya, ataupun ada infeksi bakteri di dalam telinga. Tetapi kan kucing bingung ya untuk menggaruk dalam telinga seperti apa. Akhirnya yang dia garuk adalah daun telinganya sehingga terjadi proses seperti ini. Nah, ini adalah ending dari operasi dari otematoma sendiri. Itu ada 2 ring ya. Kalau misalkan dilihat ada 2 bulatan, itu bulatan pertamanya, lalu ada di bulatan yang keduanya, itu sebelah luarnya itu ada juga. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.